Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini YMZ Official kembali lagi bersama Anda dengan menyajikan embun-embun ilmu yang terpendam dari luasnya khazanah Islam. Sebagai zat yang maha mencipta, Allah maha tahu akan kekurangan hamba-hambanya. Karena itu, Dia senantiasa membuka ruang bagi mereka untuk memperbaiki dan menutupi kekurangan tersebut. Demikian halnya dalam urusan sholat fardu. Tahu akan kekurangan sholat fardu yang mereka lakukan, Dia mensyariatkan sholat sunnah pengiringnya. Itulah sholat sunnah rawatib. Salah satu hikmahnya adalah sebagai penambal atau penyempurna kekurangan yang mungkin selalu terjadi di dalamnya. Padahal setiap muslim tahu bahwa amal sholat fardu adalah amal hamba yang pertama kali dihisab. Sebagaimana yang dikemukakan dalam hadis riwayat Abu Hurairah berikut ini. Dalam riwayat tersebut Rasulullah SAW bersabda yang artinya, sesungguhnya amal hamba yang pertama kali dihisab pada hari kiamat adalah sholat fardu. Itu pun jika sang hamba menyempurnakannya. Jika tidak, maka disampaikan, lihatlah oleh kalian, apakah hamba itu memiliki amalan sunnah? Jika memiliki amalan sholat sunnah, sempurnakan amalan sholat fardu dengan amal sholat sunnahnya. Kemudian, perlakukanlah amal-amal fardu lainnya seperti tadi. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dilihat dari redaksinya, hadis ini mencakup semua jenis sholat sunnah, termasuk sholat sunnah rawatib atau sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu. Dengan demikian, betapa pentingnya amalan sholat sunnah, begitu pula sholat sunnah rawatib. Sampai-sampai Imam Ar-Rafi'i, pengikut mazhab Asy-Syafi'i, berfatwa, orang yang biasa meninggalkan sholat sunnah rawatib layak ditolak kesaksiannya karena dianggap menyepelekan sunnah. Imam Ar-Rafi'i menyebutkan dalam pembahasan tentang muru'ah bahwa orang yang biasa meninggalkan sholat-sholat sunnah rawatib, tasbih, ruku, dan sujud layak ditolak kesaksiannya karena dianggap menyepelekan sunnah. Ini jelas bahwa melakukan diri melakukan sesuatu yang bertentangan dengan perkara sunnah menyebabkan ditolaknya kesaksian walaupun tidak ada dosa di dalamnya. Jumlah rakaat sholat sunnah rawatib memang beragam. Mengingat banyaknya riwayat tentangnya, menukil riwayat Al-Bukhari dan Muslim, ulama Syafi'i membaginya menjadi dua golongan. Ada yang muakkad, ada yang ghairu muakkad. Yang muakkad berjumlah 10 rakaat, sisanya adalah ghairu muakkad. 10 rakaat yang muakkad adalah sholat sunnah rawatib pengikut fardu yang ditekankan adalah 10 rakaat. Hikmahnya adalah menyempurnakan kekurangan sholat fardu sebagai karunia dan nikmat dari Allah. 10 rakaat tersebut adalah 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. Karena ikut kepada riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Sedangkan sisanya adalah ghairu muakkad, seperti tambahan 2 rakaat sebelum dan setelah zuhur, 4 rakaat sebelum asyar, 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat sebelum isya. Di samping sebagai penyempurna sholat fardu, sholat sunnah rawatib juga memiliki keutamaan umum untuk mengantarkan seorang hamba kepada ridho Allah dan kenikmatan surga. Sebagaimana yang disebutkan dalam riwayat An-Nasa'i dari Ummu Habibah berikut ini, meski terdapat sedikit perbedaan jumlah rakaat, 12 rakaat yang ditunaikan seorang, maka sebuah rumah di surga akan dibangunkan untuknya, yakni 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat sebelum asyar, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat sebelum subuh. Sementara keutamaan khusus yang dimiliki sholat sunnah rawatib adalah 4 rakaat sebelum dan setelah zuhur.
berdasarkan riwayat berikut yang artinya siapa saja yang menjaga 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat setelahnya, maka Allah mengharamkannya atas siksa neraka. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Masih dalam riwayat At-Tirmidzi disebutkan 4 rakaat sebelum sholat asyar mengundang rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah merahmati seseorang yang sholat sunnah 4 rakaat sebelum asyar. Bahkan ada sholat sunnah rawatib yang menandingi kebaikan dunia dan isinya. Dialah sholat sunnah fajar atau 2 rakaat sholat sunnah subuh. Demikian yang disebutkan dalam riwayat Muslim dan At-Tirmidzi, 2 rakaat fajar lebih baik dari dunia dan pengisinya. Sementara sholat sunnah rawatib ghairu muakkad 2 rakaat sebelum sholat maghrib dan sebelum sholat isya, dalilnya adalah yang artinya di antara 2 azan itu ada sholat sunnah bagi dia yang menghendaki. Hadis riwayat Al-Bukhari. Kemudian sholat sunnah rawatib juga dikiaskan kepada sholat zuhur, baik dalam muakkad maupun ghairu muakkad, yakni 2 rakaat muakkad sebelum dan setelahnya dan 2 rakaat ghairu muakkad sebelum dan setelahnya, sebagaimana dalam riwayat Muslim yang artinya jika salah seorang kalian sholat Jumat, maka sholatlah setelahnya 4 rakaat. Walhasil, sholat sunnah rawatib memiliki keutamaan yang besar, baik yang muakkad maupun yang ghairu muakkad. Antara lain menjadi penambal kekurangan sholat fardu, pengundang ridha dan rahmat Allah, penanding kebaikan dunia, dan pengantar nikmat akhirat. Siapapun yang ingin meraih sejumlah keutamaan itu, maka tunaikanlah tanpa melihat muakkad dan ghairu muakkadnya. Sebab yang ghairu muakkad pun memiliki keutamaan besar dan sayang sekali bila dilewatkan. Dalam keadaan sempit, sekurang-kurangnya adalah yang muakkad jangan pernah melewatkannya, karena orang yang bisa melewatkannya menurut Imam Ar-Rafi'i layak ditolak kesaksiannya. Wallahu a'lam. Demikian sedikit penjelasan dari manfaat sholat rawatib. Semoga barokah dan manfaat buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.